Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu di podcast Humas Polres Balangan bersama saya Rizda Aditya Dewi. Pada pertemuan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai tes penerimaan Bintara gelombang 1 tahun 2023. Telah hadir bersama kita Bapak Suherman, Kabag SDM Polres Balangan beserta adik-adik yang dinyatakan lolos. Mungkin langsung saja kita perkenalan bersama adik-adik. Ya, silakan begitu. Untuk perkenalan, nama saya Yusuf Panjang Nama Nurung, alamat rumah Komplek Puri Kardina, asal sekolah SMA Negeri 2 Paringin. Siap, nama Emripa Abdillah, tempat tinggal Komplek Perumahan Batu Piring, asal sekolah SMA 1 Paringin. Siap, perkenalkan nama saya Ahmad Jayadi, asal sekolah SMA Negeri 2 Paringin, tempat tinggal sekarang di Desa Bungin. Siap, nama saya Wibisono, alamat Batu Piring, asal sekolah SMA 1 Awayang. Selamat siang Bapak Suherman. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Kita hari ini membahas tentang penerimaan anggota Bintara di Polres Balangan ya Pak ya. Bisa Bapak jelaskan bagaimana proses penerimaan ini Pak? Baik, terima kasih Bu. Jadi awalnya itu ada pengumuman dari Mabes Polri melalui Polda Kalsel bahwasanya akan dilaksanakan penerimaan Bintara Polri, Polisi Tugas Umum. Dalam hal ini dari Polda ada memberikan beberapa persyaratan termasuk waktu pendaftaran serta waktu tes dan segala macam. Jadi dalam hal ini kami langsung setelah itu melaksanakan kegiatan sosialisasi Bu, baik itu ke sekolah-sekolah, baik itu SMA, SMK maupun ke desa-desa melalui Babin Kamtibmas, karena mereka ini banyak yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga yang dari Halong, Kapur, kemudian daerah-daerah kecamatan Kepalan lainnya. Nah, kemudian selain itu juga mengingat bahwa tahun ini akan dilaksanakan penerimaan yang cukup besar, berhubung untuk anggota Polri khususnya Polres Balangan ini masih jauh dari cukup Bu, jadi masih banyak kurangannya. Seharusnya Polres Balangan ini jumlah anggota ada 852 orang, yang ada yang realnya cuma 325 personil. Itu banyak sekali kekurangan, sekitar 500 lebih. Jadi dalam hal ini kami sekuat tenaga mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melaksanakan pendaftaran polisi ini atau Polri. Nah, dan alhamdulillah kemarin pada saat pendaftaran lumayan banyak Bu, sekitar hampir 100 lebih yang melaksanakan pendaftaran, dan setelah dilaksanakan seleksi segala macam, di sini kami membantu untuk khusus Polres Balangan membantu untuk persyaratan segala macam ya Bu. Setelah di sini rekrutmen akhir, rekrutmen awal, kemudian di sini juga ada pelaksanaan pengukuran tinggi badan, berat badan, serta administrasi. Tahun ini cukup lumayan banyak, yang diterima ada 18 orang. Salah satunya adalah Polwan. Nah, dan dalam hal ini juga kami ada kerjasama dengan pihak Pemda. Pihak Pemda Kabupaten Balangan banyak sekali membantu kami, baik itu pada saat sosialisasi dan bantuan-bantuan lainnya untuk tempat pendidikan di SPM itu. Untuk kuota sendiri itu penetapannya dari Polda atau dari Polres sendiri untuk kuota penerimaan ini? Kalau untuk kuota itu yang itu dari Polda Bu. Kami cuma hanya menerima pendaftaran, terus kami lakukan pemeriksaan awal, rekrutmen awal di sini, termasuk tinggi badan dan berat badan. Kalau memang memadai, mencukupi dan memenuhi syarat, kami kirim ke Polda untuk dilaksanakan tes selanjutnya. Jadi yang bukan dengan Polda. Jadi ini adik-adik ini sudah dinyatakan lulus, tapi belum mengikuti pendidikan begitu? Iya. Oke. Jadi adik-adik boleh kita kenalan dulu, mungkin perkenalkan nama, terus alamat dan asal sekolah. Boleh dari adik dari mana? Siap, nama saya Yusuf Panjang Nama Nurung, alamat saya Komplek Puri Kardina, asal sekolah saya di SMA Negeri 2 Paringin. Oh, iya. Terus? Saya perkenalkan, nama saya Emripa Abdillah, alamat rumah Komplek Puri Kardina, asal sekolah saya di SMA Negeri 2 Paringin.
tempat tinggal Komplek Perumahan Batu Piring, asal sekolah SMA 1 Paringin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jadi, asal sekolah dari SMA Negeri 2 Paringin, sekarang tinggal di Desa Bumi. Perkenalkan, nama saya Wibisono, alamat Batu Piring, asal sekolah SMA 1 Awayan. Oh ya. Kalau adik-adik sebelum mendaftar Polri sebagai bintara ini, apakah sekolah atau kerja? Untuk saya cuma bersekolah saja. Sekolah ya, berarti habis lulus langsung daftar Polri ini ya. Siap. Kalau adik? Kalau saya setelah selesai sekolah, saya mencoba mendaftar Polri waktu 2021, tapi waktu itu saya gagal. Ya. Terus saya bekerja sebagai pegawai pabrik atau sebagai pegawai pabrik padi. Lalu mencoba lagi tahun ini sebagai stasis. Alhamdulillah lulus ya? Alhamdulillah lulus. Oh, berarti ini kedua kalinya ya? Iya. Kalau adik? Gimana? Kalau saya sebelum daftar Polri tahun ini, tahun kemarin udah ikut juga Bu. Cuman tahun kemarin belum lulus. Terus dicoba lagi ya? Terus dicoba lagi. Saya lagi nunggu pendaftaran. Saya bekerja di Sablon membuat outlet minuman. Iya. Kalau adik? Saya selesai sekolah mencoba daftar TNI sampai 6 kali. Wow. Situ saya mencoba untuk daftar polisi, alhamdulillah 1 kali saya langsung lolos. Nanti diceritain ya kiat-kiatnya jadi bisa lulus tahun ini ya. Sudah 6 kali mencoba dan akhirnya lulus tuh luar biasa banget mungkin. Terus bisa diceritain juga awal mula jadi kenapa mendaftar, terus tahunya dari mana, terus prosesnya bagaimana, bisa diceritain adik-adik? Untuk saya tahu dari informasi dari keluarga saya, terutama dari bapak saya. Oh, anggota juga ya Bang? Atau? Ya. Oh iya. Terus saya, dan kebetulan juga cita-cita saya berpolisi, jadi saya berkeinginan untuk menjadi polisi dan lalu mendaftar. Oh gitu. Terus kalau adik gimana? Saya tahu pemberitahuan waktu di IG Oh di Instagram Polres Barangan. Polres Barangan. Terus proses pendaftarannya gimana? Langsung daftar ke sini? Ini Bu, langsung daftar. Yang lain bagaimana? Tahunya dari mana? Kalau saya dari kakak, Dari kakak. ada informasi dari teman kakak. Sama Oh, informasi dari saudara juga ya. Kalau yang seperti Bapak tadi kan ada yang datang ke sekolah-sekolah, itu ada dari kalian dapat informasi dari sekolah. Mungkin kamu yang dari sekolah memang ada di sekolah ada dari Polres Barangan memberitahukan bahwa ini ada penerimaan gitu. Siapa Bu? Ada ya? Siap. Oh iya. Mungkin perlu ditambahkan Bu dalam Iya. hal ini penerimaan bintara Polri ini Bu, khususnya yang ada di Kabupaten Balangan, kami pada saat mensosialisasikan selain ke sekolah-sekolah juga kami memasang spanduk-spanduk. Oh, Spanduk karena kami dipasang di tempat-tempat keramaian baik itu pasar, terminal, terus kemudian di persimpangan termasuk di seluruh kecamatan. Jadi kami memerintahkan para kapolsek untuk memasang spanduk-spanduk yang sudah kami salurkan sehingga masyarakat banyak mengetahui masalah pendaftaran menjadi anggota polisi. Dan perlu diingat juga Bu, sebenarnya masuk anggota polisi ini sangat-sangat gampang. Pertama, badan sehat. Kedua, persyaratan-persyaratan lain sesuai dengan persyaratan yang ada. Ketiga, tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Oh gitu ya. Jadi ibaratnya gratis. Nah, jadi jangan sampai nanti bahwa masuk polisi itu bayar, enggak. Bisa ditanya ke mereka-mereka ini yang membicarakan bahwa masuk polisi itu bayar, itu hanya hoak. Kalau memang ada seperti itu, mungkin itu umum yang bukan dari pihak panitia. Jadi untuk masyarakat kami sering menginformasikan bahwasanya masuk polisi ini gratis dan tidak memungut biaya sepeser pun. Kalau misalnya pun nanti Pak ada dari masyarakat yang mengalami misalnya mendaftarkan anak terus ada oknum yang menarik biaya dari situ, itu kemana Pak? Langsung aja dilaporkan ke pihak kami Bu. Nanti di Langsung sini ke disalurkan ke Propam kalau memang itu pelakunya anggota. Gitu. Cuman selama ini kami nggak ada yang seperti itu Bu. Oh, iya. Dan dalam hal ini juga Bapak Kapolres kami, Bapak AKBP Rijal Mutakin, ini sangat-sangat didukung
dan selalu menekankan bahwasanya masuk polisi ini tidak ada pakai biaya Ya. alias gratis. Itu mungkin dari Bapak, mungkin kita bisa tanya adik-adik, benar itu adik-adik. Gimana prosesnya, apakah ada kalian mengeluarkan biaya selama proses pendaftaran, seleksi, dan akhirnya dinyatakan lulus? Boleh, kalian satu-satu boleh, dari adik dulu. Untuk saya tidak ada. Biaya materai atau apa? Oh, kalau itu ada Bu, ya. biaya transportasi juga untuk Ke Banjarmasinnya ya. Siap, ada, Bu. Untuk dari untuk seleksinya itu nggak ada ya? Saya tidak ada. Gimana? Bisa tidak ada Bu, hanya biaya-biaya seperti materai, fotokopi, Oh itu ya. transportasi. Ke Banjarmasinnya untuk Siap, Bu. seleksi ya. Adik gimana? Saya juga nggak ada Bu. Iya. Nggak ada. Jadi dapat dipastikan ya, ini nggak ada penarikan biaya sama sekali ya. Saya tidak ada. Nanti boleh dikasih tahu sama teman-teman, siapa tahu teman-teman mau daftar untuk gelombang kedua tahun 2023 ini kan. Siap, Bu. Ya Bapak, mungkin ini semuanya orang Banua ya Pak yang lulus atau gimana? Iya, Memang syaratnya itu ya Pak? iya. Kalau memang dari luar juga ada itu minimal 2 tahun. Gimana itu Pak maksudnya? Maksudnya itu berturut-turut dia di Balangan minimal 2 tahun. Kartu keluarganya berarti Nah, harus iya, di karena sini terus. persyarat seperti itu. Iya. Kemudian juga selain itu dalam hal seleksi ini kami tidak ada mengemaskan bahwa ini anak polisi harus lulus, enggak. Kalau memang nggak memenuhi syarat nggak lulus tetap. Iya. Emang itu di beberapa kali ada anggota polisi yang anaknya mengikuti seleksi dan karena tidak memenuhi syarat tetap aja nggak lulus. Syarat utamanya itu apa sih Pak? Pertama sehat Bu ya. Sehat dulu ya Pertama Pak? ya sehat dulu, Nah, sehat jasmani dan rohani. Kemudian tinggi badan sesuai. tinggi badan kalau boleh tahu berapa itu? Untuk Polri itu untuk Polki itu 165 Bu. 165 untuk Iya. Polwan. Untuk Polwan 160. Oh, 160. Tapi itu juga kalau untuk kan di selain PTU ada juga Bu. Repro. Nah itu cuma umurnya tingginya cuma 158. Seperti itu untuk Polwannya. Nah. Terus untuk batasan umur sendiri Pak? Untuk batasan umur sendiri, kalau untuk Polki yang sudah sarjana itu 23, 24, 24 ya. Ya, mereka ini kan sudah dinyatakan lulus ya Pak ya. Terus selama proses menunggu untuk pendidikan nanti, apa ada hal yang bisa membuat status mereka ini gugur gitu? Jadi selama masa tunggu mereka ini sebelum melaksanakan kegiatan atau masuk ke pendidikan, mereka udah tidak boleh atau dilarang melakukan tindak pidana yang sifatnya melanggar hukum, misalkan melakukan pencurian, membunuh dan yang lain-lainnya. Itu otomatis nantinya kalau memang terjadi itu bisa menggugurkan mereka tidak jadi melaksanakan kegiatan pelatihan pendidikan. Kalau misalnya seperti pertengkaran, perkelahian itu juga termasuk ya Pak ya? Oke. Ada Yang sifatnya fatal ya, melanggar hukum. Iya. Termasuk melakukan pelanggaran sosial. Nah, Jadi dalam hal ini kami sering menekankan mereka untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan diri mereka sendiri dan sampai melakukan tindakan atau tindak pidana, apalagi membunuh, curi, kan, seperti itu. selama proses menunggu ini dari mereka sendiri dikasih ada arahan apa itu Pak? Jadi selama mereka ini masa tunggu sebelum masuk ke jenjang pendidikan ke SPM, mereka ini kami dibikinkan satu grup untuk memudahkan kami mengawasi mereka dan sampai nanti selama masa tunggu ini mereka berbuat yang enggak misalkan sampai minuman keras segala macam kan itu nggak baik untuk kesehatannya. Jadi kami tekankan kepada mereka untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya positif termasuk berolahraga dan kami mengawasi melalui WhatsApp yang sudah dibentuk.
Dan ini mungkin saya pertanyaan khusus untuk adik Bibi Sona ya. Iya. Ini sudah 6 kali ya ikut seleksi TNI dan untuk Polri sendiri berapa? Sekali ya. Itu ceritain dong prosesnya, terus persiapannya apa aja dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang disiapkan kali ini berbeda kah atau bagaimana sih? Siap. Saya kan masih di Jawa, Bu. Iya. Terus pindah sekolah di Kalimantan tahun 2020. Jadi saya ikut sebelum lulus sekolah ikut daftar TNI yang Tamtama. Dulu tahun 2021 Tamtama itu pakai ijazah SMP masih bisa. Saya coba cari pengalaman selama 1 tahun. Itu kena 1 tahun 3 kali Tamtama, Bintara, sama Tamtama Menunggu. Jadi kenanya duduknya di domisili. Di situ tahun 2022 saya nyoba lagi TNI, Bu. Saya gugur di pusat karena kuota. Di situ tahun 2023 saya nyoba untuk daftar polisi. Terus persiapannya sendiri dari pengalaman yang gagal sebelumnya, apa ada kali ini harus persiapannya di sini gitu? Saya kalau tentang persiapan saya selalu siap terus, Bu. Gak ada persiapan, jalanin aja prosesnya, yang penting yakin gitu. Kalau adik sendiri gimana persiapannya untuk masuk ini? Apa ada persiapan olahraga kah atau ada les kah atau gimana? Kalau saya sendiri Ini kali kedua ya? siap, Bu. Kali kedua ya. Untuk saya sendiri mandiri aja, Bu, di rumah. Saya belajar mungkin ya, olahraga di rumah saya. Untuk apa yang tahun kemarin kan saya gugurnya di kesehatan 2 kan, di bagian dalam. Oh gitu. Terus Untuk itu diperbaiki ya. diperbaiki lagi, dicek lagi, terus Pola makan, pola makan, tidur diperbaiki lagi. Terus ini lulus ya pada ini. Alhamdulillah kalau ini lulus berkat pengalaman-pengalaman yang sebelumnya diperbaiki. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir untuk adik-adik. Mungkin pesan-pesannya buat teman-teman yang pengen gabung mungkin di penerimaan berikutnya apa silakan adik-adik buat teman-teman. Untuk menurut saya, pesan-pesan saya kepada adik-adik yang mau mendaftar di polisi, tetap semangat saja mencoba berlatih sendiri ataupun ikut dengan bimbingan, misalnya seperti bimbingan latihan fisik, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah, tetap saja berusaha terus sampai tercapai. Untuk adik-adik tetap semangat, ingat polisi itu gratis, tidak bayar. Jadi saya sampaikan kepada warga masyarakat Kabupaten Balangan yang mempunyai anak ingin masuk anggota Polri, pertama jaga kesehatan. Jaga kesehatan, kedua siapkan fisik dan mental. Dalam hal ini ya seperti ini kan, pertama tetap berolahraga, kemudian jaga kesehatan, kemudian belajar, dan jangan putus semangat. Dan yang paling penting, jangan sampai termakan isu-isu yang tidak benar. Misalkan masuk polisi itu harus bayar, enggak. Masuk polisi adalah gratis. Itu. Oh, ya. Dan sebenarnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih tamu-tamu saya hari ini, Bapak Suherman dan adik-adik sekalian atas waktunya. Semoga tayangan ini menginspirasi adik-adik semua untuk bisa terus mengejar mimpi kalian semua. Kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih tamu-tamu saya yang luar biasa hari ini, Pak Suherman dan adik-adik sekalian. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi adik-adik sekalian untuk mengejar mimpi kalian semua. Insya Allah kita akan bertemu lagi di podcast Humas Polres Balangan lainnya, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.